Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini pada program Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memulai semuanya dengan menyembah Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam segala keterbatasan Tuhan, kami tahu Engkau ada di setiap rumah-rumah kami saat ini. Dimanapun kami yang menonton saat ini, kami tahu Engkau ada dan Engkau sedang menjamah setiap kami, Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada hal yang sukar bila ku bersama denganmu. Engkau tahu kebutuhanku, Kau akan menolongku selalu. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Kami tahu Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil, karena Kau selalu sertaku. Ku serahkan beban hidupku, Kau hapuskan air mataku. Kami datang Tuhan, ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terbuka pagi hari dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk datang kepadamu pagi hari ini, untuk mengalami kasih-Mu, untuk mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kau Yesus Tuhanku. Sampai hari ini Kau terus menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu. Oh, ku datang padamu sekarang, Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menolong.
sekarang, takkan kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Engkau Yesus yang mengasihiku. Engkau Yesus yang mengasihiku. Engkau Yesus yang mengasihiku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengasihi setiap kami. Kau mempedulikan setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa kembali datang untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami datang menghampiri tata-Mu. Kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan Aba berdoa melalui program Amin pagi hari ini, biar kami boleh mengalami Tuhan dalam kebenaran-Mu. Kami boleh ketemu Tuhan dan kami boleh dilepaskan Tuhan. Kami boleh disegarkan pagi hari ini. Dan kami boleh mengalami terobosan melalui kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami merendahkan diri kami, menanggalkan segala Tuhan pikiran yang dibangun oleh keangkuhan, dan kami meletakkannya di bawah kaki-Mu Yesus. Dan kami buka hati kami untuk Kau berfirman, berbicaralah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Spirit of wisdom, Spirit of revelation, turun di tengah-tengah kami kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami semua yang mendengar pagi hari ini dalam program Amin pagi hari ini, kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. And this morning we give you all the platform to do whatever you wanna do for your people, dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Tuhan. Setelah kami mendengar firman, iman kami semakin kuat dalam Engkau. Kami semakin mengasihi Engkau dan kami boleh mengalami Tuhan secara nyata. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. And we give back to you all the glory, all the praise in Jesus name. Amen, amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini dimanapun Anda berada, kami menyapa Anda dan kami berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda boleh mengalami Tuhan secara nyata pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, kami berdoa biar Anda ketemu Tuhan, Anda ngalami Tuhan melalui program ini, saudara. Saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dan ketika saya percaya ada iman dalam hidupmu, maka saya percaya mujizat pasti terjadi. That's my pray dari tempat ini, supaya Anda boleh mengalami keajaiban Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, ketika kami berdoa di doa pagi jam 5 di gereja, Roh Kudus berbicara sesuatu pesan yang penting sekali. Dikatakan, nak, gak usah takut 2023, apapun yang akan terjadi, sekalipun mungkin ada bencana, ada kegoncangan, ada apapun, tapi Tuhan bilang, aku akan perbuat perbedaan yang besar. Tuhan bilang ada hal-hal yang kita bisa hindari, ada hal-hal yang kita gak bisa hindari, dan kalian gak akan bisa hindari itu. Semua memang harus terjadi. Tetapi kata Tuhan, nah, aku akan buat perbedaan yang besar kepada 3 golongan, saudara. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh berseru tiap hari kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh bukan cuma mencari aku tiap hari, tapi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melayani aku. Aku akan buat perbedaan. Dari khotbah, dari apa yang saya dengar itu,
dan menjadikan saya sebuah inspirasi untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan 3 minggu ke depan. Yang pertama, bagaimana kita bicara mengenai yang pertama, yaitu orang yang sungguh-sungguh mencari aku setiap hari. Yang kedua, nanti saya akan bicara di Jumat berikutnya, bagaimana tentang orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nanti di minggu berikutnya lagi, saya akan bicara bagaimana orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan saya jamin 3 golongan ini menjadi packaging sebuah khotbah dalam 3 minggu ke depan dimulai hari ini. Bagaimana saya yakin dan percaya kalau Anda menjadi 3 golongan ini, maka saya percaya Anda akan mengalami sebuah perbedaan yang signifikan di tahun 2023 ini. Anyway, saudara, di Jumat yang pertama ini, saudara, saya akan bicara mengenai sebuah topik bagaimana berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saya percaya Tuhan akan buat perbedaan ketika kita memang berseru kepada Tuhan. Apalagi saudara, ketika ada begitu banyak orang mendapatkan beberapa hal yang seperti ini dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu Anda lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan ketika waktu kesesakan terjadi. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, tidak ada orang yang bisa memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi hari-hari ke depan 2023. Saudara, tidak ada orang yang bisa memberitahu secara detail hal-hal yang besar apa yang akan terjadi 2023. Walaupun mungkin ada nubuatan, ada semuanya, tapi sekali lagi saudara, semua daulat Tuhan, semua keputusan Tuhan. Saudara, yang saya tahu cuma satu, Alkitab berkata, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita, saudara. Dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Hari-hari ke depan kita akan menghadapi mungkin hal-hal yang besar yang Anda dan saya nggak tahu what's going on secara detail, yang kita nggak bisa pahami, dan hal-hal yang kita nggak ketahui. Tapi saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini? Yang Anda lakukan adalah satu, Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Saudara, untuk pertama kalinya kalau Anda mempelajari orang mulai memanggil nama Tuhan, itu terdapat dalam Kejadian 4 ayat 26. Ketika Set mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Enos, yang merupakan generasi ketiga dari umat manusia. Anda itu bisa baca dalam Kejadian 4:26. Lah, kalau Anda pelajari, saudara, kata memanggil nama Tuhan, saudara, dalam bahasa Ibrani kata itu artinya berseru nyaring kepada atau berteriak kepada. Yaitu saudara, berteriak dengan suara yang dapat didengar. Nabi Yoel menulis saudara kitab sekitar tahun 800 sebelum Masehi, meneruskan tradisi ini. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 32, saudara. Nah, kalau Anda pelajari sedikit, saudara, saya mau menjelaskan supaya kita bisa mengerti dengan detail apa itu berseru-seru. Nah, kalau Anda pelajari dalam Perjanjian Baru, hal senada juga ditulis oleh Rasul Paulus. Kurang lebih, saudara, sekitar tahun 60 Masehi di dalam Roma pasal 10 ayat 13. Dan sekitar tahun 68 Masehi di dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 21. Kalau Anda pelajari kata epikalio dalam bahasa Yunani berarti menyebut, berseru kepada Allah, berdoa, menamakan, atau naik banding, saudara. Kalau Anda pelajari bahasa Yunani untuk kata berseru adalah kaleo, saudara. Artinya memanggil nama seseorang, saudara. Doa dengan berseru merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas, terperinci, terkadang disertai dengan erangan, bahkan cucuran air mata, saudara. Nah, kalau kita pelajari yang pertama, berseru, itu berbicara mengenai tentang fokus dan ketekunan. Saya yakin bahwa ketika kita berseru, maka fokus pandangan kita tertuju kepada siapa kita memanggil atau siapa yang dipanggil, saudara. Jadi ketika kita berseru kepada Allah, artinya, saudara, kita sedang fokuskan iman kita bukan kepada masalah, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Nah, sebab itu, saudara, dikatakan berseru-serulah kepadaku. Artinya Anda tidak berfokus kepada masalah yang Anda sedang hadapi, tapi Anda berfokus kepada Tuhan, saudara. Dan itulah arti berseru, berbicara mengenai fokus dan sebuah ketekunan, saudara. Di samping itu, berseru, saudara, seringkali dilakukan berulang-ulang, bukan sekali. Makanya dikatakan berseru-seru, saudara.
Nah, ini menunjukkan sebuah seruan yang sungguh-sungguh disertai dengan sebuah ketekunan, saudara. Kalau Anda pelajari Lukas 18 ayat 7, dikatakan seperti ini, saudara, firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Jangan saudara lekas, saudara. Dengar baik-baik. Berhenti atau bosan berseru kepada Tuhan ketika Anda mengalami masa kekelaman, ketika Anda mengalami proses, ketika Anda mengalami masalah hidup yang belum ada jalan keluarnya. Tapi Anda harus tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, dan terus bertekun menantikan pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan di gereja ini, saudara, ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Orang-orang, saudara, yang berkata, gua nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Oleh karena kelalaian mereka, kesalahan mereka, mereka terlibat utang, terlibat ini dan sebagainya. Saya katakan hal yang pertama, kita harus berseru-seru sama Tuhan. Tapi bukan berarti berseru lalu kita nggak ngerjain apa-apa. Kita tetap bekerja, kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Karena semua konsekuensi yang kita lakukan, kita harus tetap lakukan, kita harus tetap bayar harga. Tetapi kita iringi dan berseru-seru kepada Allah. Dan Alkitab bercatat dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu untuk menolong mereka? Artinya, saudara, kalau kamu berseru kepada Allah siang dan malam, berseru-seru kepada Tuhan, saya percaya Dia nggak akan pernah mengulur waktu untuk menolong saudara. Dia pasti akan menolong kita, saudara. Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan, saudara. Saya yakin sekali ketika pemazmur ada dalam kesesakan, ada dalam masa kelam, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Artinya dia fokus dan tekun kepada Allah. Dan Alkitab mencatat, Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Di dalam Alkitab, kalau Anda pelajari, ada begitu banyak story in the Bible. Bagaimana ketika orang berseru, artinya dia fokus dan tekun kepada yang dipanggil, saudara. Dan saya menemukan Tuhan selalu menjawab, mendengar setiap seruan kita. Nah, first kita akan belajar dari story of Bartimeus. Bartimeus, saudara, adalah seorang pengemis buta. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, apa yang dilakukan? Mulai berseru. Dan dia teriak, dia berseru, dia fokus bukan kepada masalahnya, tapi dia memanggil dan dia berseru kepada Tuhan. Artinya dia memanggil nama Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Markus 10 ayat 47, saudara. Meski ditegur orang banyak supaya dia diam, justru dia makin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anda bisa baca itu dalam ayat yang ke-48. Saudara, seringkali waktu kita berseru, kita nggak dapat jawaban. Kita berseru, ada orang yang menghalangi kita, ada orang yang mengkritik kita, lalu kita stop, saudara. Padahal kita berkata, Tuhan nggak akan pernah mengulur waktu untuk menolong kita kalau kita secara tekun dan konsisten terus berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata, nah, aku akan buat perbedaan yang besar. Yang pertama, kepada orang yang golongan pertama, yang berseru-seru kepadaku, mencari aku setiap hari, bukan sekali-kali, tapi berseru-seru setiap hari kepadaku. Dan Alkitab mencatat, dia nggak pernah mengulur waktu untuk menolong orang yang berseru-seru siang malam kepada Tuhan. The story of Bartimeus mengajarkan kita, saudara, apa yang terjadi setelah mendengar seruan Bartimeus? Apa yang terjadi? Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Dan pada saat itu juga, saudara, apa yang terjadi? Melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Anda bisa baca dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 52b, saudara. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita berseru kepada Allah dan konsisten terus berseru kepada Allah, maka pertolongan akan datang atas kehidupan Anda. The story of David, saudara. Daud sebelum jadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan, proses demi proses, disebabkan oleh orang-orang yang di sekitarnya atau yang terdekat. Salah satunya adalah Saul, yang adalah sebenarnya mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekedar mertua, tapi juga seorang raja, seorang pemimpin dia, panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi Saul justru berbuat yang sebaliknya, yaitu ingin melenyapkan Daud, ingin memusnahkan Daud, membunuh Daud, saudara. Dalam keadaan terjepit, apa yang dilakukan oleh Daud?
dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berkata dalam Mazmur 57 ayat 3, aku berseru kepada Tuhan yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, saudara. Dan saudara melihat bagaimana Tuhan menolong Daud, berkali-kali diluputkan dari apa yang Saul mau lakukan. Saul begitu banyak memakai cara kesempatan untuk melukai Daud, bahkan memusnahkan Daud. Tapi karena dia terus berseru kepada Allah, Tuhan selalu meluputkan Daud dari kejaran Saul, bahkan dari kejahatan yang mau dilakukan oleh Saul. Saya percaya mungkin ada orang mau menjahati hidup kita, ada orang mau mencelakakan kehidupan kita. Tapi kalau kita terus berseru-seru kepada Allah, saya percaya Dia akan meluputkan semua proses. Dia akan meluputkan dari semua kejahatan orang. Dia akan luputkan kita dari semua rencana jahat daripada setan dan orang yang memusuhi kita. The story of Samson, ketika dia sangat haus, usai dia membunuh ribuan orang Filistin, dia berseru kepada Allah, dan Allah membelah liang batu dari lehi itu sehingga keluar air di situ. Maka tempat itu dinamai mata air penyeruh. Kenapa? Karena habis dia mengalahkan ribuan orang Filistin, dia kecapean dan dia haus, dan dia berseru kepada Allah, dan Allah memberikan dia air, saudara. Dan tempat itu disebut adalah mata air penyeruh, saudara. Anda bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14, 18 sampai 29. Anda akan temukan bahkan ada namanya mata air penyeruh. Kenapa? Karena air itu keluar ketika mereka berseru kepada Allah. Saya tahu mungkin Anda haus, baik secara rohani atau apapun, dan Anda merasa sudah capek melayani, bekerja untuk Tuhan dan sebagainya. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan, dan Anda merasa, Tuhan, aku udah capek, aku letih, aku stagnan. Hari ini saya percaya ketika Anda berseru kepada Allah, Tuhan akan memberikan air segar dalam kehidupan Anda. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, ketika Anda berseru kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan air untuk kelegaan kehidupan Anda. Saya yakin, saudara, bahkan ketika Anda baca, bahkan menjelang akhir hidupnya Samson, saudara, dia berseru kepada Allah sekali lagi untuk terakhir kali, agar diberi kekuatan untuk membalaskan kedua matanya yang telah dicungkil oleh orang Filistin. Anda tahu story-nya. Dia ditangkap, matanya dicungkil, lalu dia diejek, dan dia di tengah-tengah kekalahan. Dan dia yang buat salah, bukan Tuhan, karena dia melanggar perjanjian nazarnya dia dengan Tuhan dan sebagainya. But the end of the day, sekalipun itu terjadi, Anda pelajari di Alkitab, akhir hidupnya Samson berseru kepada Allah, dan dia berkata, satu kali ini kasih aku kekuatan untuk membalaskan kedua mata yang dicungkil oleh orang Filistin. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Samson diberi kekuatan terakhir, dia menewaskan 3.000 orang dalam perayaan korban sembelihan kepada Dagon, dewa orang Filistin itu. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30, saudara. Perhatikan baik-baik. Bahkan in the last day, bahkan in the last minute, Tuhan tetap menjawab orang-orang yang berseru kepadanya dengan segenap hati. Dan saya percaya apa yang menjadi masalah Anda hari ini, mungkin the story of Bartholomeus, the story of David, the story dari banyak lagi, bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa janji Allah, ketika kita berseru-seru siang malam, Dia nggak akan ngulur-ngulur waktu untuk menolong saudara. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda hadapi. Mungkin Anda kena masalah keuangan, Anda punya masalah problem dengan kesehatan Anda mengalami masalah keluarga, Anda mengalami begitu banyak problem, proses apapun. Berseru kepada Allah, maka saya percaya Dia akan menolong kehidupan Anda. Baru-baru ini saya mendengar begitu banyak kesaksian. Ada orang ditipu, ada orang mengalami ini, ada orang yang punya utang, ada orang yang sakit penyakit. Ketika mereka berseru-seru kepada Allah siang dan malam dengan sungguh-sungguh, mereka memberi kesaktian. Pastor Robert, God is so good. Dan tiba-tiba hutangnya lunas, tiba-tiba sakitnya sembuh, tiba-tiba masalahnya beres. Kenapa? Karena saya percaya firman Allah. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, artinya kita berfokus sama Tuhan, bukan kepada masalah, fokus kepada Tuhan, dan fokus dengan tekun kepada Allah. Maka saya percaya Dia akan menjawab setiap seruan kita. Makanya 2023, kita nggak tahu what's going on yang secara detail akan terjadi di depan kita. Sekalipun ada orang berkata masa kekelaman, masa proses penderitaan, apapun itu, yang saya tahu cuma satu, Alkitab mencatat, dan itu menjadi tema khotbah hari ini dalam program Amin pagi ini,
berserulah kepada Tuhan ketika kita dalam kesesakan, saudara. 1 Samuel 12 ayat 17-18. Ketika Nabi Samuel berseru kepada Tuhan supaya diberikan guru dan hujan karena kejahatan orang Israel dengan meminta raja, maka pada hari itu juga Tuhan memberikan guru dan hujan kepada Samuel, saudara. Mazmur 99 ayat 6 mengatakan, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa mereka. Yang berikutnya, the story of Yunus dalam Alkitab. Ketika dia berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan Tuhan pun menjawab dengan memuntahkan Yunus ke daratan. Anda bisa baca dalam Yunus pasal 1 ayat 17, 2 ayat 1 dan 2 dan 10, saudara. Yunus berseru kepada Tuhan di dalam perut ikan yang seolah-olah ia telah berada di tengah-tengah dunia orang mati. Alkitab mencatat dalam Yunus 2 ayat 2, Yunus berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan dia mengalami keselamatan daripada Allah, saudara. Sekali lagi, saat dalam kesesakan, jangan andalkan diri sendiri, saudara. Tapi justru ketika Anda dalam kesesakan, berserulah kepada Allah, fokus kepada Allah, dan terus tekun kepada Allah. Kalau Anda mau belajar, ada begitu banyak story yang saya bisa ceritakan di Bible, but I don't have time untuk share semuanya. Anda bisa belajar kisah Abraham, Yakub, Yusuf, Daud, Daniel, Ruth, Esther, Musa, Petrus, Paulus. Semuanya pernah mengalami kesesakan yang sangat hebat dalam hidup mereka. Namun mereka membuat sebuah pilihan yang cerdas. Mereka nggak give up, mereka nggak nyerah, tapi mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan mendengar suara mereka, dan pasti Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik atas kesesakan mereka. Ada amin, saudara. So yang pertama yang harus Anda tahu, berseru artinya kita fokus kepada Tuhan dan dengan tekun, saudara. Saat kita dalam kesesakan, jangan andalkan diri kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara, janji Allah kalau kita berseru-seru kepadanya. Saudara, Tuhan berjanji dalam Alkitab. Ada begitu banyak ayat, mungkin saudara catat dan saudara bisa baca nanti, saudara. Saya mau bagikan begitu banyak firman Tuhan kepada setiap Anda untuk memberikan encouragement buat Anda. Ada begitu banyak janji Allah kepada orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama, Mazmur 50 ayat 15, maka kita akan diluputkan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dan Tuhan akan luputkan. Mazmur 91 ayat 15, janji tentang disertai. Ketika Anda berseru kepada Allah, maka Tuhan akan menyertai. Mazmur 118 ayat 5, janji diberi kelegaan. Kalau kita berseru kepada Allah, Dia akan memberi kelegaan. Mazmur 31 ayat 18, janji bahwa tidak akan mendapat malu. Kalau kita sedang mengalami banyak hal yang gak enak proses, kita berseru kepada Allah, janjinya kepada kita yang berseru tidak akan mendapat malu. Mazmur 55 ayat 17, janji bahwa kita akan diselamatkan kalau kita berseru kepada Allah. Janji dalam Yeremia 29 ayat 12, Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Yeremia 33 ayat 3 yang menjadi nats daripada firman Tuhan pagi hari ini. Aku akan memberitahukan kepada mereka hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Artinya kalau kita berseru sama Tuhan, Dia akan membukakan rahasia-rahasia kepada kita. Matius 7 ayat 7-8 menjadi sebuah kunci yang penting ketika Anda berbicara tentang berseru-seru kepada Allah. Dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu pasti akan dibukakan. Ada sebuah warning, dengar baik-baik. Kalau kita pelajari Matius 7 ayat 7-8, kita belajar bagaimana meminta, mencari, mengetok. Dan kalau kita baca dalam versi Amplified Bible, kita akan menemukan sebuah kata, yaitu keep on. Keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Keep on artinya terus-menerus, bukan sekali-kali, bukan hanya sekali. Sama seperti kita baru mengikuti KKR, sepertinya termotivasi, spirit kita meledak-meledak. Namun masalahnya ketika kita pulang, kita menghadapi kenyataan hidup sehari-hari yang tidak mudah. Kadang-kadang kita luntur, melempem. Nah saudara, karena itu keep on asking.
Keep on seeking and keep on knocking, saudara, for His will in our life. Keep on praying and He will answer you and give His own will for you, saudara. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus menerus mencari, terus menerus meminta, terus menerus mengetok. Karena saya percaya janjinya buat kita. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa mengetok, pintu akan dibuka. Barang siapa meminta, akan diberikan kepada Anda. Dan kalau Anda pelajari keep on ini bicara tentang kita berseru-seru dan fokus kepada Allah, dan kita lakukan secara terus-menerus. Makanya Alkitab berkata sekali lagi, barang siapa berseru-seru kepadaku siang malam, aku akan mendengar dan gak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Warning yang kedua, kalau Anda baca menurut Matius 7 ayat 21 ini cukup mengerikan. Dikatakan, saudara dengar baik-baik, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pastor katanya tadi suruh berseru, tapi ini kok ayatnya kayak kontradiktif. Saya nggak kontradiktif, justru saya akan melengkapi. Untuk Anda dibawa untuk moving to the next level, masuk lebih dalam. Dengar, berseru-seru adalah proses awal, proses yang pertama. But it's not enough only berseru sama Tuhan. Anda harus menambahkan sesuatu lagi. Yuk kita akan belajar sama-sama. Alkitab berkata, warning yang peringatan besar Matius 7 ayat 21 ini, saudara, bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada hari kiamat, kedatangan Tuhan apapun itu, banyak orang berseru kepada Tuhan. Tapi dia berkata, bukankah kami sudah bernubuat? Artinya dia melakukan dengan kekuatan Tuhan, menuruti perintah, ngusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dengan dunamos, kuasa, kekuatan demi nama Tuhan. Tapi pertanyaannya, kok bisa ditolak sama Tuhan? Nah, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Kalau dalam bahasa lain dikatakan anomia, sikap perbuatan tanpa hukum dan kefasikan mereka, saudara. Nah, itu yang dipertanyakan dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ternyata berseru walaupun demi nama Tuhan Yesus saja tidak cukup bila tidak disertai dengan tindakan melakukan kehendak Bapa Sorgawi, saudara. Nah, ini penting sekali. Saya mau meletakkan sebuah dasar yang benar. Ada begitu banyak orang berkata, Pastor, katamu kalau berseru kepada Tuhan dia akan jawab. Betul, saudara. Tapi kalau hidupmu nggak benar, sekalipun kamu berseru kepada Tuhan, Matius 7:21 akan terjadi. Jadi saya mau menambahkan bahwa berseru saja kepada Tuhan itu bagus, langkah awal, but it's not enough. Harus disertai dengan melakukan kehendak Bapa. Karena kalau kamu cuma berseru kepada Tuhan tanpa melakukan kehendak Bapa, saudara, ini yang akan terjadi. Tuhan akan menolak kamu suatu ketika. Kenapa? Kamu cuma berseru kepada Allah tanpa kamu melakukan firman Allah. Kamu nggak melakukan kehendak Bapa. Sekalipun kamu berseru-seru kepada Tuhan, dengar baik-baik, kalau hidupmu nggak sesuai firman Allah, hidupmu bahkan menentang firman Allah, kamu nggak taat sama firman Allah, dan kamu nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka ini yang akan terjadi. Itu sebabnya saya kasih warning, berseru itu bagus, but it's not enough hanya berseru. My conclusion sebelum saya tutup khotbah hari ini, dengar baik-baik, Ayub pasal 7 ayat 8-10 berkata, Allah tidak mendengarkan teriakan orang yang durhaka jika kesesakan menimpanya setiap waktu. Dengar baik-baik. Artinya di kitab Ayub pasal 27 ayat 8 berkata, kalau kita berseru, Tuhan gak akan dengar teriakan orang durhaka. Maksud saya adalah ketika Anda berseru, dia akan jawab. Kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Kalau Anda hidupmu durhaka, hidupmu gak benar, gak mengikuti kehendak Bapa, sekalipun Anda berseru-seru, dia gak akan mendengar, saudara. Apalagi kepada orang yang tidak mengenal dia. Yunus pasal 1 ayat 6. Ketika Anda berseru, Tuhan gak dengar, saudara. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya mau tambahkan, berseru aja nggak cukup, harus disertai dengan melakukan kehendak Bapa. Berseru saja nggak cukup, harus disertai dengan hati yang tulus, disertai dengan kehidupan yang benar.
disertai dengan hati yang murni, saudara. Dan akhirnya, saudara, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Pastor, gimana sih khotbah hari ini? Kayak kontradiktif. Katanya kita disuruh berseru kepada Tuhan, berseru. Betul, saudara. Tapi saya mau tambahkan sesuatu yang komplit buat Anda. Berseru saja tidak cukup. Kita harus berseru, tapi hidup kita harus benar menjadi pelaku firman. Kita berseru kepada Allah benar, tapi kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita berseru kepada Tuhan, tapi hati kita harus murni dan tulus. Karena Dia mendengar seruan orang-orang yang hatinya bersih dan tulus, saudara. Karena kenapa, saudara? Banyak orang hatinya durhaka, banyak orang hatinya nggak benar, hidupnya nggak benar. Dia berseru-seru kepada Allah, dan Tuhan nggak mendengar cerita seruan orang yang durhaka. Itu yang Alkitab katakan. So, kenapa saya kasih tahu ini? Saya nggak mau nanti ketika Anda selesai dengar khotbah ini, semua kita berseru-seru sama Tuhan, tapi Anda berkata, bohong khotbahnya. Mana aku nggak ngalami jawaban Tuhan? Aku udah berseru siang malam, kayak makan obat sehari 3 kali. Perhatikan, jangan-jangan saya tidak menghakimi. Kita berseru tapi tidak disertai dengan hidup sesuai kebenaran. Kita berseru sama Tuhan, tapi hidup kita nggak melakukan kehendak Allah. Kita berseru kepada Allah, tapi hati kita nggak murni. Kita berseru kepada Allah, tapi hati kita nggak tulus, saudara. Itu sebabnya saya percaya, disertai dengan hati yang tulus, disertai dengan melakukan kehendak Bapa, percayalah Dia nggak akan tunggu begitu lama untuk menolong saudara. Ingat sekali lagi, bahkan di kitab Yesaya berkata, tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya nggak kurang lebar untuk mendengar setiap seruan dan doa kita. Tapi ada penghalang, yaitu dosamu. Kalau kamu berseru sama Tuhan, tapi kamu tetap hidup dalam dosa, kamu tetap hidup dalam kenajisan, kemunafikan, maka ada sebuah penghalang untuk Tuhan menolong saudara. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Artinya berseru itu penting, but it's not enough only berseru. Harus disertai dengan kehidupan yang benar. Harus disertai, saudara, dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar. Maka saya percaya, ketika engkau berseru kepada Allah, firman Allah akan digenapi. Dia akan mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan sekali lagi. Thank you, Lord. Ku datang padamu sekarang. Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang. Tinggalkan Kau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu sekarang. Kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang. Kau Yesus yang mengasihiku. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu hari ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa ketika kami berseru-seru kepada Tuhan dengan hati yang tulus kepada Engkau. Aku berdoa Tuhan, hari ini dengar setiap doa mereka. Aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang streaming. Aku gak tahu apa yang mereka alami. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang ada dalam kesesakan. Mereka mungkin beberapa dari mereka sedang sakit. Mereka mungkin beberapa mereka mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan ekonomi, keuangan, bahkan masalah dalam rumah tangga. Hari ini kami berdoa, kami berseru-seru kepada Allah. Dan aku berdoa, jawab setiap seruan kami. Tuhan, aku berdoa, kami berseru, kami tekun, kami tulus Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang tulus, hati yang bersih kepada Engkau. Dan kami berseru kepada Engkau hari ini, Tuhan, tolong kami. Hamba berdoa, Tuhan, tolong setiap umat-Mu. Hari ini mereka yang membutuhkan pertolongan, apapun yang mereka hadapi. Semua orang dimanapun Anda berada hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh pertolongan-Mu,
Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku kejepit utang, aku mengalami masalah ekonomi, aku mengalami sakit penyakit, aku mengalami masalah keluarga, aku mengalami masalah yang begitu banyak. Bahkan aku sedang ada dalam kesesakan. Hari ini angkat tangan dan berseru kepada Allah. Aku berdoa, Tuhan, setiap tangan-tangan yang diangkat, aku melihat setiap hati kami. Aku berdoa seperti Kau menolong Bartimeus, seperti Kau menolong Yunus, Kau menolong yang lain, Kau menolong Daud dalam kesesakan. Engkau menolong, Tuhan, semua Simpson dan yang lainnya ketika mereka dalam kesesakan. Aku berdoa, tolong setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada hari ini, di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Engkau jawab setiap seruan kami. Kau jawab, Kau jamah, Tuhan. Kasih kelegaan kepada mereka, lepaskan mereka dari setiap kesesakan. I bless them, Lord, with abundantly and overflowing. In Jesus' name, aku berdoa, jamah mereka, Roh Kudus. Mereka yang sakit, aku berdoa, Kau jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang mengalami masalah keuangan, Kau jamah dan Kau memberikan jalan keluar. Mereka yang mengalami masalah pergumulan, kesesakan apapun, Bapa, kami berseru kepada Engkau hari ini, pagi hari ini, Tuhan. Dan aku berdoa, tolong mereka. Aku percaya satu perkataan dari Engkau akan mengubah kehidupan mereka hari ini. Tuhan, satu jamahan, satu sentuhan akan mengubah kehidupan mereka. Dan aku berdoa, jamah mereka. Katakan sesuatu saja, Tuhan, maka kami percaya hidup mereka pasti akan diubah hari ini, Tuhan. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Sekali lagi, Tuhan, mari Roh Kudus jamah. Yuk, saya mengajak Anda sebelum tutup, ucapkan syukur beberapa menit ini. Say give thanks. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Yuk, ucap syukur sama Tuhan untuk setiap terobosan, untuk setiap kesembuhan. Ucap syukur sama Tuhan hari ini. Thank you, God. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk hari ini Engkau menjawab setiap doa, Kau menjawab setiap seruan kami. Terima kasih, Bapa. We give back to you all the glory, all the praise. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Sekali lagi aku mengucap syukur untuk setiap jawaban doa, untuk setiap Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Engkau. Dalam nama Yesus, sekali lagi aku berdoa dan aku memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed in the name of Jesus. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus. Amin, amin. God bless you. Saya berdoa dari tempat ini supaya Anda memulai hari ini dan terus berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya tidak ada apapun yang tidak akan Tuhan tolong. Saya percaya sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita dalam kesesakan, saya percaya kalau Anda terus berseru kepada Tuhan, fokus dan tekun dengan hati yang murni, saya berdoa, saya jamin Tuhan akan mendengar seruan kita. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.